Askos tuh paling bener nggak bikin Dokmart-Dokmartan lagi. Tapi ini pendapat gue personal ya. Kenapa? Yuk kita lihat aja bareng-bareng. Sayang banget. Soalnya visualnya dari jauh, Halo guys, Dimas di sini dan ini adalah Askos kedua yang akan kita potong-potong dengan gaya yang sedikit berbeda ya. Ini gue ngeliat agak kayak mau jadi long wing tapi dengan modifikasi. Beberapa modifikasinya cukup menarik, cukup unik. Tapi gue ngeliat ini nggak sesukses yang kemarin. Meskipun gue juga ngeliat potensi Askos yang lain itu adalah ternyata bukan bikin boots gaya Dokmart, tapi bikin boots sebenar-benarnya. Bukan apa boots ya. Nah, kayak gimana kualitasnya, gue mau bahas sedikit sama kalian. Ini gaya-gaya feel komandonya terasa dan shape-nya juga terlihat sedikit lebih baik daripada gaya Dokmart. Ini yang bikin gue makin yakin Askos itu sebenarnya mendingan jangan bikin Dokmart-Dokmartan. Kemudian gue langsung membayangkan ini kalau nggak pakai sol Dokmart tapi pakai katakanlah sol komando yang Vibram gitu ya. Ini jadi jauh lebih cakep sih. Tapi kenapa pakai Dokmart ya? Karena ya feel-nya jadi ada asosiasi ke Dokmart-Dokmartan lagi. Dan jujur menurut gue gantengnya dan gagahnya malah kurang jadi. Mendingan pakai sol yang bener-bener mantep aja gitu sekalian daripada pakai sol kayak begini. Nah, tanpa perlu lama-lama lagi, langsung aja kali ya kita gas bedah sepatunya. Ini dia Askos Alisand. Gue akan mulai dengan membahas material, mulai dari upper sampai dengan outsole-nya. Let's begin. Mulai dari pertama, material upper. Apakah kulit asli? Jawabannya yes, ini kulit asli. Lewat tes bakar, kita juga menemukan kalau ada abu segini banyak ya. Ini adalah finishingnya. Dalam bentuk apa? Ini cat sih kalau hasil temuan kita. Nah, tapi somehow kalau kita ngelihat creasingnya itu lebih baik daripada yang kita udah bedah kemarin. Kalau kalian lihat hasil tes tekuk-tekuk kita dalam 1 menit sebanyak-banyaknya, kita mendapatkan hasil yang cukup unik nih. Creasingnya cukup bagus, cukup oke ya, nggak terlalu parah. Dan ini artinya kulitnya ini memang lebih tough, lebih durable. Dan kita akan coba cek ketebalannya. Dan memang ternyata ketebalan kulitnya juga cukup tebal. Kenapa bisa setebal itu? Gue jujur masih harus belajar banyak. Gue pengen tahu lebih banyak lagi. Tapi gue di sini menemukan kayak upper ini tuh ada 2 lapisan kulit itu digabung jadi satu. Nih ya, mungkin kalau kalian bisa lihat detailnya, ini ada yang bagian atas itu warnanya lebih terang, yang bagian bawah itu warnanya lebih gelap. Ini kayak 2 kulit berbeda terus digabung jadi satu, makanya lebih tough, lebih durable. Ini menarik sih kalau menurut gue. Ini jarang sih kalau zaman sekarang gue nemuin di produsen kulit, soalnya biasanya cuma 1 lembar doang, dan ini boleh gue bilang good job. Material lining ada sedikit di bagian collarnya itu pakai kulit sintetis, kemudian bagian ini pakai bahan fabric jersey gitu ya. Nah, di total bagian upper ini gue disclaimer dulu ya, gue lebih suka dan lebih puas sama bagian upper ini daripada dulu kita bedah kemarin. Kurang lebih gue akan berikan 7,5 untuk uppernya. Masukin sole case-nya masih sama kayak kemarin, mereka masih pakai insole yang ini. Ya, gue juga nggak terlalu puas. Ini juga kempes. Kemudian masuk ke bagian bawah juga konstruksinya sama sih. Ada bensol, kemudian bensolnya di bawahnya itu ada sangsnya. Sangsnya ini ya belum kepotong banget, tapi ada di sini. Kurang lebih ukurannya juga sama. Nah, dari sini masuk kembali ke kapsul gaya-gaya Dokmart. Dari segi kualitas bensol, insole ya nggak terlalu gimana-gimana banget. Nggak jelek, tapi nggak bisa dibilang bagus juga. Sedangkan untuk kesini ini ya material solnya itu sama sebenarnya dengan yang kemarin, sol Dokmart-Dokmartan Cibaduyut. Kurang lebih hasilnya juga sama. Hasil Dremelnya kayak begini. Ini ya tidak menandakan kalau sol ini durable, sama aja dengan kemarin. Maka dari itu untuk sol juga gue berikan nilai 4. Nah, tapi terkhusus buat sepatu ini gue pengen ngasih notes ya, karena gue menemukan ada masalah di lasting. Gue mau ngedropin lagi juga agak gimana gitu, karena ini sebenarnya masalahnya di lasting bukan di solnya ya. Nanti gue akan bahas ada keeroran nih di shape ini jadi lebih cekung. Nah, itu sedikit tentang sol
upper semua materialnya di sini ya. Kalau ada yang kurang-kurang boleh kalian tambahin lagi atau ingetin gue, mungkin gue akan tambahin di kolom komentar. Tapi itulah untuk bagian pertama. Kita akan berikan rating 5,75. Nah, kita masuk ke part kedua, yaitu konstruksi. Gimana dengan konstruksinya? Basically sama sih dengan yang kemarin ya, karena ini kalau konstruksi bawahnya masih gaya-gaya Docmart aja. Bahkan menurut gue nih, ini gue malah sedikit kecewa gitu karena jahitannya malah lebih renggang-renggang lagi, dimana kualitas lemnya itu nggak terlalu bagus. Kalian bisa lihat sendiri, lemnya sanggup gue tarik sendiri. Ini kondisi baru loh ya, bukan barang defect, bukan barang ngendap lama. Ini lemnya sanggup gue tarik sendiri seorang diri. Dan disclaimer aja, ini gue lagi sakit tangan kanan dan kiri, jadi nggak bisa maksimal tenaga gue, tapi bisa gue lepas dengan begitu aja. Nah, memang ketolong lagi sama jahitannya tapi agak renggang lagi. Kalau memang bisa dirapetin, kenapa nggak dirapetin? Itu sih kalau saran gue pribadi ya. Maka dari itu konstruksinya ya sama aja kayak penilaian gue seperti biasa terhadap Docmartan 3,5. Ini sebenarnya kekecewaan gue sih. Gue berharap banyak sama sepatu ini karena lihat uppernya, karena lihat lastnya, tapi gara-gara gaya Docmart lagi ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa gimana-gimana. Memang seperti itulah kenyataannya. Masuk ke bagian ketiga, last and shape ya. Harus gue akui, lastnya sedikit lebih baik. Kok bisa? Padahal kayaknya mirip-mirip aja. Enggak, kalau kalian punya mata yang tajam, ini lastnya jelas pakai las yang berbeda. Kalau gue melihat siluetnya itu memang lebih melonjong sedikit daripada yang sebelumnya. Nah, tapi juga cukup generous dia dalam two box areanya di sini. Untuk lebarnya sendiri di size 43, 101, sekian milimeter, cukup oke lah. Artinya apa? Artinya kaki kalian itu nggak terlalu kejepit. Dan bonus, gue mau kasih tau kalian, ini posisi jempol kita, posisi jempolnya cuma sedikit miring. Nah, kemudian di sini kelingkingnya juga cuma sedikit miring, jadi lumayan oke dari segi fit kaki, nggak kejepit-kejepit amat. Nah, yang jadi masalah adalah di lastingnya. Lasnya sendiri menurut gue lebih suka, lebih oke ya, tapi gue memang berharap apa nggak bisa meninggalkan feel dan siluet Docmart gitu dari lastnya. Nah, karena ini udah mulai beda nih kalau kita ngomongin panel-panel yang di atasnya. Tapi kalau kita ngelihat overall siluetnya, apalagi dengan dimasukin ininya, feel dan gaya Docmart jadi sangat terasa. Gue nggak tahu ya, apakah itu sebenarnya selling point buat bikin mereka lebih laku atau gimana mereka ke arah Docmart gitu. Karena menurut gue pribadi, ketika feel-nya dan lastnya meninggalkan Docmart, Ascos ini akan jadi jauh lebih baik lagi. Nah, balik ngomongin ke lastnya, satu yang masalah adalah ketika proses lasting terjadi, ini nariknya agak masalah nih. Makanya kalau kalian lihat, ini tuh cekung ya. Cekung kayak ada cekungan gitu. Kalau sebelumnya enggak, datar-datar aja, rata-rata aja. Nah, ini bagian samping-samping ini lebih tinggi lah posisinya daripada ini lebih rendah bagian tengah-tengahnya. Jadi ya kayak begitu, kayak mangkok gitu. Ini harusnya ini tidak terjadi loh. Ini harusnya tidak terjadi. Ini masalah di proses lastingnya. Makanya meskipun gue sebenarnya mau naikin poin dari lastnya, tapi karena proses lastingnya ada masalah kayak gini, gue nggak bisa kasih di atas itu. Makanya gue akan kasih poin 4 dari 10 untuk Ascos ini. Ada beberapa yang harus gue kasih catatan sama kalian. Gue nggak ngerti apakah ini karena bukan flagship produknya mereka, bukan jawarannya apa gimana, tapi gue menemukan banyak banget keeroran dibanding sebelumnya. Kalau sebelumnya itu jahitannya rapi, gue juga cukup oke, cukup suka gitu dengan finishing detailnya, tapi ini enggak. Ada lem bleber di sini, kemudian ada lagi beberapa titik-titik yang sama lem bleber lagi ya, lem bleber, kemudian gue masih ngeliat ada sisa-sisa pensil yang buat tandain itu di sini masih ada. Kayaknya ini sebenarnya masih bisa di clean up sih, cuman kentara banget gitu loh, karena bukan di garisnya, di sebelah kanan malah di atas garis banget. Jadi kentara sekali. Kayaknya bisa deh clean up lagi deh buat bersih-bersih rapi-rapi. Dan jahitan-jahitan juga, beberapa detail-detail jahitan di sini itu tuh kelihatan kurang rapihnya. Sayang sih kalau menurut gue, sayang banget. Soalnya visualnya dari jauh, gue jujur lebih suka ini nih, lebih tertarik sama ini daripada yang sebelumnya. Nah, oke, kita masuk ke performance dan feel pakainya. Ya tentu aja feel pakainya itu kayak bakyak lagi, sama-sama aja. Kenapa? Karena soalnya. Tapi gimana dengan fitnya gitu ya? Namanya juga kalian pakai boot tinggi gitu. Ini nggak sakit bagian ininya, ini enak, oke-oke aja. Bahkan ini tuh dikasih busa tambahan di dalamnya ya. Nah, busanya itu sedikit ngasih rasa empuk, tapi nggak empuk banget juga. Ya lumayan.
semuanya lumayan aja. Dan sekarang part keempat, feel pakainya. Nah, moment of truth. Ternyata meskipun gue menemukan kalau sepatu ini kayak lebih lebar, lebih akomodatif, kenyataannya user kita bilang nggak segitunya. Jadi jempolnya dia yang masih kerasa ketekan, kelingkingnya enggak, tapi jempolnya itu masih neken, masih ketekan gitu ya. Artinya apa? Ini memang fitnya tidak segenerous yang kemarin. Kenapa? Faktor uppernya yang lebih tebal. Meskipun ini kelihatannya generous gitu, ada room yang agak lumayan, tapi kan beda upper beberapa milimeter aja, itu sangat berasa loh ke fit kaki kalian. Terus perbedaan material lining ya, liningnya juga di sini lining pakai bahan kayak gini dan somehow beberapa ini lebih tebal juga, makanya memang akan lebih ngepas gitu ya sama kaki kaliannya. Jadi itu gambaran kalau kalian pakai si sepatu ini. Untuk kenyamanan, availabilitas sangsnya ada. Kemudian ini juga menjaga kaki kalian nggak kolaps, jadi ya tetap sejajar. Ini bagian ininya oke. Nah, kemudian untuk bobotnya, ini boot jadi jelas, ini nggak ringan, bobotnya ada di 600 gram. Feel pakainya juga pasti berat, jadi kalau kalian nggak terbiasa, jangan kaget. Jadi untuk kenyamanan, ini gue merasa sih lebih turun daripada sebelumnya, itu di angka 4 dari 10, ya nggak senyaman itu juga. Jadi ya memang itulah apa adanya, nggak bisa kita sugar coating lagi. Memang ya begini feel-nya. Nah, kemudian gue akan memberikan beberapa reviewer's note sebelum gue kasih totalannya ya. Jadi, kalau memang mau meningkatkan kenyamanan, saran gue sih mungkin ada baiknya meninggalkan gaya-gaya Doc Mart kayak gini lah. Udahlah, gaya Doc Mart ini nggak membuat sepatu ini jadi lebih keren. Nggak membuat sepatu ini juga jadi jauh lebih baik, nggak. Menurut gua, kenapa enggak kalian pakai cementing gitu ya, dengan dijahit sedikit. Kayak Napa mungkin misalnya dia semi-semi black stitch, dijahit sebagian, tapi inti konstruksinya adalah cementing sebenarnya ya. Mungkin akan membantu, tapi syaratnya kalian harus ngeganti lemnya jadi yang lebih kuat. Karena ya wajar aja pelanggan kalian ini adalah orang-orang yang baru move dari sneakers, makanya pasti kenyamanan jadi salah satu isu utama. Ketika kalian melakukan kayak gitu, ya semi-semi gimmick sih, tapi bayangkan feel-nya kayak gimana akan jauh lebih baik lagi. Plus apalagi kalian tuh sebenarnya bakat loh bikin sepatu yang padding-padding dalamnya enak. Kurangnya apa? Kurang tebal aja, udah itu toh. Udah ganti bagian solnya, ganti pakai TPR biasa. Oh iya, boleh pakai TPR yang komando juga biar kelihatan jauh lebih gagah lagi daripada ini. Nah, nggak usah pakai jahitan-jahitan kuning juga, nggak apa-apa banget, aman, gue jamin, aman kok. Coba deh kalian yang nonton juga komen, seaman itu nggak? Kalau menurut kalian aman, berarti pandangan gue sama kalian sama ya. Dan kalau buat upper nih ya, upper nggak apa-apa, pakai kayak gini. Gue suka dengan modifikasinya, unik, menarik. Ini open lacing system ya, kayak derby, tapi dimasukin lagi ke bawah dengan gaya-gaya long wing, terus nggak sampai ujung, ditambahin lagi, ada brows lagi di sini. Nice kreativitasnya, gue belum tahu ada yang bikin model kayak gini atau enggak di luar, tapi apapun referensi kalian, eksekusinya cukup manis, cukup oke. Gue tertarik lah dengan siluetnya, tapi apa salahnya sih kalau bikin sesuatu yang lebih diminati anak muda zaman sekarang? Contoh, gue kasih contoh ya, sekarang yang sering ditanya itu Chelsea boot, loafers gitu. Kenapa nggak eksperimen ke arah sana? Tapi tolong, soalnya udah lupakan soal Doc Mart deh, serius, kalian pasti akan punya improvement room yang jauh lebih baik lagi daripada ini. Karena ketika kalian pakai soal Doc Mart ini, konstruksinya jelek, durabilitasnya nggak bagus, gripnya ya begitulah, balik-balik lagi nggak spesial. Jadi sepatu kalian tuh juga akhirnya disama-samain dengan orang-orang yang nembak Doc Mart yang lain. Lebih baik cari sesuatu yang ya originalnya gaya kalian sendiri, atau bikin yang klasik banget sekalian. Kayak begitu. Nah, terakhir juga ini lasting ya, semua sekelas Fortuna pun masih bisa melakukan kesalahan lasting. Nggak apa-apa, nggak masalah banget juga kalau menurut gue. Keep trying, keep going, nggak ada masalah yang berarti. Dan sayangnya gue harus kasih sepatu ini rating 4,3 dari 10. Ya memang kenyataannya itu lagi, sepatu gaya Doc Mart tidak bisa jauh-jauh lagi dari itu. Kalian selalu akan drop poin-poin penilaiannya gara-gara soal Doc Mart lagi gitu. Ya lagi-lagi soalnya lagi-lagi gaya Doc Mart-nya lagi gitu yang salah. Bukan gue benci Doc Mart, tapi kenyataannya itulah adanya. Kalian udah lihat tesnya, kalian udah lihat kualitasnya, kalian udah lihat feel pakainya. Jadi mending diakalin dengan cara kayak gitu. Gue tahu kok ada beberapa brand lokal yang mainnya kayak tadi itu, soal TPR, cementing, kemudian pakai soal yang empuk, boom.
juara. Yo, pakainya itu bener-bener berubah banget jadinya. Nggak ada salahnya Askos buat coba-coba develop produk. Kalian juga boleh tinggalin komentar Askosnya ya kalau nonton ini. Diskusi bareng yuk sama penontonnya, karena mungkin mereka adalah user kalian, gimana pandangannya terhadap sepatu ini. Karena bukan mau ngejatuhin Askos, sorry ya, kita cuma nge-review apa adanya barangnya ini. Justru kita berpikir kalau ini kita kasih kritikan, kalian tahu nih ada apa lagi yang bisa di-improve, dan teman-teman kasih tahu aja Askosnya di kolom komentar apa aja yang bisa di-improve, karena kita berharap Askos itu masih bisa manjang, masih bisa lanjut lagi, karena kita tahu potensi kalian. Gue berharap banyak sama Askos, mungkin nggak butuh waktu lama, setahun, 2 tahun maybe, balik lagi yuk, kirim lagi. Gue penasaran sama kualitas barang kalian setelah ini jadi seperti apa. Oke, itu dia bedah sepatu kita kali ini. Gue Dimas undur diri, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.